Strategi demi strategi dirancang partai politik sebagai amunisi menghadapi pemilu 2024. Yang terbaru, kejutan datang saat sejumlah elit Partai Nasdem berkunjung ke sekretariat bersama koalisi Gerindra dan PKB. Elit Partai Nasdem yang dipimpin Ahmad Ali disambut oleh Ketua Harian DPP Gerindra Sufi Dasko Ahmad serta Wasekjen PKB Syaiful Huda. Pertemuan tersebut diklaim membahas seputar pembangunan demokrasi yang baik serta politik tanah air. Meski tak disampaikan secara langsung, namun sejumlah pihak menilai bahwa kunjungan Nasdem menyiratkan stagnasi koalisi perubahan yang diusung oleh Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Apakah kunjungan Nasdem ke Sekber dapat dimaknai sebagai langkah politik untuk bergabung dengan Gerindra dan PKB? Lalu bagaimana dengan nasib koalisi perubahan yang selama ini digadang-gadang sebagai kekuatan politik baru? Tim TV One mengabarkan. Ini adalah contoh yang baik bagaimana kita mempertontonkan dan memberi teladan kepada masyarakat kita meskipun pilihan dan partai masing-masing itu berbeda, tetapi kita tetap membicarakan masa depan Indonesia dalam kebersamaan. Dan hari ini Nasdem datang di sekretariat bersama Gerindra dan PKB, diterima oleh PKB dan Gerindra. Ini adalah contoh yang baik, karena politik itu sesuatu yang cair, sehingga segala kemungkinan bisa terjadi. Karena itu kita tidak saling bermusuhan di dalam hal keputusan kita masing-masing. Apa yang dilakukan oleh teman-teman Nasdem, saya kira adalah contoh yang baik. Sekber antara Gerindra dan PKB, tentunya kami datang hari ini pertama mengucapkan ucapan selamat kepada Gerindra dan PKB yang baru naik rumah baru. Ini menjadi kewajiban menurut kami dan tradisi yang harusnya kita mulakan. Harusnya memang kita harus melakukan hal yang sama. Kita berkunjung ke sini pasti banyak pertanyaan. Terus bagaimana dengan Nasdem, PKS, Demokrat? Tetap berjalan baik-baik saja, sedang dalam berkomunikasi, doakan juga seperti Gerindra dan PKB segera untuk membuat sekretariat bersama. Oke, kita langsung bahas hal ini. Sudah ada beberapa orang narasumber yang bergabung bersama kami. Saya akan sapa dulu, ada Ketua DPP Partai Nasdem, Bang Willy Aditya. Kemudian ada Bang Hirzaki, Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat. Dan di studio ada Bang Effendi Ghazali, Pakar Komunikasi Politik. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Selamat pagi Bapak-Bapak, Bang Effendi Ghazali. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, pagi. Bang Willy, Bang Zaki. Mas Farid. Ya, selamat pagi Gina, Fadil, dan Bang Willy. Siap. Oke, saya mau tanya yang kemarin habis ketemuan. Karena kan Partai Nasdem kemarin yang menyambangi Partai Gerindra dan PKB ya di Sekber ya. Maka saya tanya dulu ke Bang Willy. Bang Willy, pertemuan kemarin itu Bang, sebetulnya membahas apa sih? Apakah membahas soal koalisi, membahas juga soal figur tertentu untuk kontestasi Pilpres? Pertemuan yang mana ini Gina? Pertemuan yang bersilaturahmi ke Mamun Sarkoro atau pertemuan makan siang di rumah Mas Anies? Ada dua pertemuan. Kalau kita fokus yang di Sekber kemarin, Bang Willy. Ya, seperti apa yang disitir oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Pak Ahmad Ali, ini adalah silaturahim ya. Kami bertandang ke Mangun Sarkoro, Sekber Kebangkitan Indonesia Raya ini sebagai sebuah ekspresi bagaimana politik tidak hanya dalam proses ketegangan narasi-narasi yang sifatnya perselisihan, ya, tapi bagaimana sebuah best practice kita bangun. Kompetisi itu hanya satu kali dalam 5 tahun, tapi selanjutnya bagaimana high politik, ya, yang dinamakan dengan politik kebangsaan, itu harus kita jalankan secara kolektif bersama-sama. Bagaimana political obligation dari satu partai dengan partai yang lain itu membangun negara dan bangsa. Itu Nasdem, Gerindra, PKB itu kan sama-sama partai barisan pendukung pemerintahan. Tentu apa yang sudah dicapai oleh Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini satu langkah maju, tentu harus kita apresiasi. Dan kemudian kami bersilaturahmi ke sana
benar-benar ingin mempertontonkan komunikasi politik satu dan lainnya sangat cair, dan komunikasi politik di elit ini terbuka dan kemudian saling bertukar pikiran. Bahkan di dalam diskusi itu Gina, yang dipimpin oleh Pak Muzani dan kawan-kawan, itu kami berbicara tentang political discourse, salah satunya yaitu tentang sistem politik yang terbuka. Jadi suatu hal yang sangat cair, sangat bersahabat ya, dan ini menunjukkan bagaimana politik Indonesia itu sangat memberikan keteladanan kepada rakyat. Jadi tidak hanya semacam perseteruan gitu. Jadi suatu hal yang sangat produktif sekali. Baik, oke. Saya ke Bang Herzaki kalau gitu. Bang Herzaki, belum terlalu lama ya Demokrat mendukung Anies, menyatakan pendukungan terhadap Anies ya. Nah, DP Partai Demokrat. Nasdem kemudian bertemu dengan Sekber. Apa rasanya Bang Herzaki? Kalau kami mengapresiasi ini, karena bagaimanapun upaya setiap parpol untuk membangun komunikasi, silaturahmi, ya, ini harus terus dijaga ini budaya, kebiasaan seperti ini, tradisi seperti ini. Karena Mas AHY saja misalnya seringkali membuka komunikasi dan silaturahmi juga dengan teman-teman parpol lain gitu sejak beliau menjadi ketua umum. Jadi misalnya meskipun kami di luar pemerintahan, kami terus jaga komunikasi dengan berbagai elemen bangsa lainnya, termasuk teman-teman parpol koalisi pemerintahan. Nah ini, mengapa ini menjadi perlu? Karena bagaimanapun permasalahan bangsa ini begitu kompleks, tantangannya begitu berat, apalagi ke depannya. Kami juga memiliki value atau memiliki nilai-nilai bagaimana agar kita kalau berbeda pandangan, katakanlah misalnya beda jalan gitu ya, dengan teman-teman parpol lain yang nantinya tidak satu dalam koalisi, akan berkontestasi, ya tetap kita harus jaga hubungan baik. Kontestasi itu kan jangan kemudian malah menjadi suatu ajang untuk menjauhkan. Malah seharusnya kan bisa semakin merekatkan. Ada dialektika satu sama lain. Lagi pula kan Mas Willy, teman-teman Nasdem ini kan juga sudah komunikasi juga dengan teman-teman Demokrat sebelum ke sana gitu ya, dengan teman PKS. Jadi sudah dikasih tahu juga, sudah ada komunikasi. Jadi hal yang biasa gitu. Bukan kaget atau dadakan lah, kok pergi nih? Kami ikut tidak tahu, ada apa? Enggak, ini hal yang biasa. Kan kalau koalisi perubahan ini kan kita ingin membangun suatu tradisi atau suatu orde baru, yaitu orde kolaborasi gitu. Nah ini, beda pandangan itu suatu anugerah, suatu rahmat. Kan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika gitu. Ya. Oke Bang Zaki, kita tangkap poinnya. Saya mau ke Bang Ege deh. Kalau tadi kan kita tangkap coba poinnya Cernanya gimana nih? Nah ini, kan tadi kan Bang Willy menyampaikan bahwa politik ini kan dinamis. Kita memaknai politik itu dinamis, itu cair itu apa? Apakah memang ini akan ada peluang koalisi atau memang ya ini sebagai upaya dari Partai Nasdem saja untuk kemudian menaikkan posisi tawar di antara partai koalisi? Ya, udah Willy, Bang Herzaki. Ini karena di luar hujan, kelihatannya di tempat Herzaki juga hujan. Jadi kita sedang berbicara payungnya. Payungnya tadi luar biasa, disebutkan sebagai politik kebangsaan untuk kepentingan bangsa. Jadi bertemu ini terus saja silahkan karena menyejukkan kan. Dan kemudian nanti akan berujung pada pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Tapi pada hari itu sebetulnya ada 3 pertemuan kan ya. Oh iya. Yang istana ya kalau nggak salah ya. Istana juga satu lagi gitu. Jadi tentu saja ini bisa dibaca ke berbagai arah. Tapi kalau ke judul rasanya saya ingin mungkin judulnya Koalisi Perubahan belum dibentuk koma, mungkin masih cair tanda tanya. Atau belum dibentuk koma, belum mantap tanda tanya misalnya. Jadi masing-masing sedang dalam konteks proses. Nah, ada 3 pertemuan kan? Pertemuan yang pertama ini tadi silaturahmi. Oke, kita terima lah itu. Walaupun setelah ada pernyataan pers yang seperti tadi, ada bagian yang saya kutip ya, saya ambil dari media supaya tidak keliru, baca aja pelan-pelan. Ketika kemudian koalisi ini terhambat dengan persyaratan yang tidak mungkin kita penuhi, tentunya kita harus punya alternatif, kata Pak Ahmad Ali. Oh, oke. Ya kan? Coba bilang ketika komunikasi ini?
ketika kemudian koalisi ini terhambat dengan persyaratan yang tidak mungkin kita penuhi, tentunya kita harus punya alternatif-alternatif. Tapi ini kan kalimat strategis, bisa dibaca sebagai bersambung dengan sekali lagi bahwa politik itu dinamis, ya disampaikan kepada media gitu. Nah, pada bagian lain kita lihat Pak AHY sebagai ketua umumnya Partai Bang Zaky sudah menyatakan dukungan terhadap Anies. Jadi tinggal satu. Nah, muncul lagi pertanyaan, kalau boleh disebut di situ belum mantap atau masih cair, kenapa PKS tidak juga segera menyatakannya? Kan kalau kita kan gembira nih bahwa pemilu itu presiden diikuti oleh calon-calon yang kuat. Jangan pemilu presiden itu dikebiri menjadi beberapa calon yang tidak kuat menjadi tidak bisa maju. Nah, yang ketiga baru mengenai reshuffle. Reshuffle ini kan belum tentu sesuatu yang terjadi, belum tentu loh. Atau menunggu Rabu Ponnya. Kenapa Bang Ege langsung mengatakan reshuffle? Enggak, ini sesuatu yang barangkali... Kan ada 3 agenda tuh Bang. Iya, 3 agenda. Karena reshuffle ini didesakkan berkali-kali oleh banyak pihak. Katakanlah dalam perjalanan ini ada disebut sebagai kontinuitas atau perubahan gitu ya. Kalau udah Willy marah lagi ke saya. Tapi yang mau saya katakan adalah ini sesuatu tradisi yang bagus. Saya pernah mengatakan di sini dan juga di ILC bahwa kalau memang ini dibentuk bersama-sama kabinet, itu juga harus kemudian ada hak mengusung dan kemudian ada hak untuk mendiskusikan bersama sebelum terjadinya sesuatu. Nah, apakah isi pertemuan itu menyangkut reshuffle atau tidak? Tapi yang mau saya katakan, ada semacam tadi disebut diskurs ya, bahwa keras atau lunaknya reshuffle itu juga akan punya pengaruh kepada perjalanan ini, paling tidak dinamika ini sampai pada Oktober dan November pada saat pendaftaran, walaupun sekali lagi payung atasnya tadi luar biasa bagus, karena ini kan politik kebangsaan, bisa bertemu siapa saja. Jadi ini sudah bertemu, Nasdem datang ke sekretariat bersama Gerindra dan PKB. Nanti dibalik, Gerindra dan PKB datang ke sekretariat bersama Nasdem, PKS dan Partai Demokrat gitu. Itu harapan Anda kayaknya? Iya, harapan saya dong. Tapi menarik kok tadi kita menangkap pernyataannya Bang Ege bahwa kalau saya simpulkan sedikit ya Bang, sebelum kita jeda, bahwa ini adalah sebagai salah satu upaya untuk kemudian akan ada, masih ada potensi. Kita bicara potensi kan bisa iya, bisa enggak kan gitu. Politik itu dinamis kan, gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lengkap soal peluang koalisi dari ketiga partai politik yang kemarin bertemu. Saat lagi tetap bersama kami.